Sudah. Mungkin saya nggak bicara masalah teknis ya. Eh, ini hanya mengenai mungkin ada perubahan desain, akhirnya mengakibatkan adanya penambahan nilai. Dan nilainya kan lumayan besar ya, Mas Widana ya. Jadi kan kita melihat dari sisi efektivitas terhadap kerjaan pompa sendiri pada saat mungkin di awal desain sudah memperkirakan kebutuhan pompa tersebut berapa kubik yang harus dipindahkan. Dan pada saat kita MC 0 atau MC1 terjadinya perubahan desain tersebut karena nggak mumpuni terhadap perubahan ataupun penambahan desain dan belum bisa maksimal untuk pemindahan banjir tersebut ke laut lah misalnya itu dia. Mungkin juga kan kenaikannya juga lumayan besar ya. Hampir kalau lihat saya dari OWP itu hampir sekitar dari awal kontrak itu kontraknya itu kan 400 ya kurang lebih ya, hampir 400 dan juga mungkin kenaikannya 416 Bu. hampir Jadi 600 naiknya ya. 5, ya naiknya Lebih dari 55% Bu. 10% lah ya. 55% Bu Dewi. Nah, itu mungkin kita harus hati-hati ya terhadap juga perubahan tersebut, desain, harga satuan juga dan skenario teknisnya seperti apa supaya kan nanti pada saat pemeriksaan juga tidak terjadi kendala yang lumayan signifikan perubahan tersebut. Apakah juga dari awal sudah mengindikasi perubahan-perubahan mungkin ataupun juga melihat dari sisi penambahan debit air yang dipindahkan gitu. Mungkin perlu dicermati bersama ya Pak Dadang ya. Pak Dadang Pak Widana jangan sampai nanti mungkin perubahan yang sangat signifikan jadinya menjadi satu eh, yang tidak signifikan terhadap perubahan ataupun pengurangan debit banjir yang ada di lapangan. Nanti mungkin dari sisi teknis mungkin Mas Widana yang akan mengawal hal tersebut dan juga resiko-resiko yang diambil dalam hal penambahan desain maupun nilai itu juga kita harus bahas bersama dan juga meminimalisir terjadinya pertanyaan-pertanyaan yang ada di lapangan. Itu terus juga mungkin satu lagi mungkin saya lihat dari sisi eh, lingkungan ya, jangan sampai nanti kita juga hanya berfokus pada pemindahan debit banjir, tapi tidak melihat dari sisi penyerapan air atau air tanah yang menjadi salah satu cadangan yang perlu tidak hanya membuang, tapi juga kita harus memperhatikan hal itu yang perlu nanti Bapak Ibu sekalian di lapangan melihat hal itu. Mungkin itu aja ya, Pak Widana ya. Saya melihat dari sisi eh, lingkungan sih ya, dan juga kenaikan angka eh, terhadap perubahan desain yang ada. Itu aja mungkin Pak Widana masukan dari saya. Ya, baik, terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Bu masukannya. Iya Bu, memang kalau kita lihat sekilas ini kan penambahannya seperti tidak wajar ya Bu, di atas 10%, bahkan sampai hampir 60%. Hitungan awal mungkin sampai 60%. Sekarang 55% dari nilai kontrak awal. Tapi memang ada hal yang melatar belakangi rencana adendum ini Bu, karena memang itu di luar juga dari apa yang bisa kita cegah atau apa yang bisa kita upayakan begitu Bu, karena memang dulu di desain awal kita membangun rumah pompa baru itu di muara Sungai Tenggang langsung ke laut Bu, buang. Tapi tengah kita sudah menjalankan proses konstruksi, ternyata Bina Marga jadi membangun tol tanggul laut yang terintegrasi, eh, dengan tanggul laut, sehingga muara Sungai Tenggang dan Seringin itu kan tertutup atau jadi bagian dari kolam retensi tersebut, tidak langsung membuangnya ke laut, sehingga desain yang lama itu menjadi kurang relevan bila tetap dilaksanakan begitu. Nah, ternyata Bina Marga juga membangun rumah pompa Bu untuk membuang eh, air dari kolam retensi ke laut, tapi setelah kita kaji ternyata masih dibutuhkan kapasitas tambahan untuk rumah pompanya, sehingga kita upayakan rumah pompa yang dulunya di muara Sungai Tenggang sekarang kita geser. Nah, konsekuensinya adalah memang si apa namanya daya dukung tanah yang ada di situ kan sangat lemah, sehingga perlu perkuatan atau tindakan khusus ya Bu yang memakan banyak biaya, sehingga biayanya itu membengkak gitu Bu sampai 55% tersebut. Latar belakangnya seperti itu Bu Dewi. Jadi terima kasih masukannya Bu. Mungkin perlu kita cermati supaya lebih hati-hati juga dari sisi administrasi kita lengkapi Bu, supaya
apa yang menjadi latar belakang atau yang mendasari rencana adendum ini juga cukup kuat dijelaskan begitu Bu. Mungkin Pak Adi bisa menjelaskan ada hal-hal yang mungkin terlewat saya Pak Adi, monggo Pak Adi. Seperti yang disampaikan Bu Dewi tadi Pak, yang penambahan nilai kontrak kita memang sangat signifikan sekali Pak, 55%. Terus kemudian apa namanya, terkait dengan perubahan-perubahan kan kita sudah paparkan dari awal Pak, terkait dengan perubahan rencana awal desain kontrak seperti apa, terus manfaatnya, penentuan kapasitas pompa kita kan sudah didasari dengan hitungan yang jelas juga Pak. Perubahan kapasitas dari 43 menjadi 33 ya, seperti itu. Pun demikian dengan penentuan lokasi rumah pompa Tenggang Baru Adendum ini juga berada di posisi rumah pompa Terboyo, seperti itu. Sudah beberapa kali pembahasan juga. Nah, kalau terkait dari sisi lingkungan tadi yang disampaikan Bu Dewi, selain dari apa namanya, dari sisi lingkungan, kita juga sedang mereview AMDAL yang kan ini berubah lokasi nih Pak. Kita sudah memohon eh, apa namanya, eh, permohonan ke DLH kemarin terkait dengan perubahan lokasi dari rumah pompa Tenggang existing ke rumah pompa Tenggang baru ini. Itu adendumnya sedang berproses Pak untuk rumah pompa, pemindahan lokasi rumah pompanya. Nah, kemungkinan adendum itu akan selesai. Adendumnya kemarin dapat arahan dari DLH, itu adendumnya adendum tipe B. Itu kemungkinan paling cepat selesai di bulan Juli, tapi kita coba percepat lagi, Pak. Eh, Kalau untuk adendum AMDAL, sebenarnya kan adendum AMDAL dulu baru suplementari yang ke World Bank kami sampaikan, seperti itu ya Pak ya. Cuman ini sambil jalan kita siapkan suplementarinya untuk ke World Bank. Kemarin kami sudah diskusi juga dengan TMC, itu mungkin mungkin bisa dilaksanakan secara simultan antara adendum AMDAL dan suplementarinya, seperti itu Pak Widana. Baik, terima kasih Pak Adi. Demikian Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi untuk hal-hal yang perlu Ya, dikonfirmasi. makasih Pak Hadi. Mungkin resiko-resiko perubahan tersebut sudah dimitigasi bersama ya Pak Adi ya. Jadi mungkin Ya, terhadap apa tuh alasan maupun juga penambahan nilai lebih dari 10% dan juga ini menjadi 5% menjadi salah satu tolak ukur kita supaya kehati-hatian terhadap perubahan tersebut ya. Nanti mungkin jasteknya diperkuat ya Pak Adi ya. Supaya nanti mungkin ya, baik dipertanyakan Bapak. oleh BPK alasan-alasan kenapa kita perubahan yang lebih dari 50%, juga mungkin kapasitas pompanya memang di awal desain kurang. Hal-hal itu mungkin kita perlu siapkan semuanya. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih banyak, Pak Widana. Terima kasih, Ya, Pak Adi. terima kasih Bu Dewi. Baik, terima kasih Bu Dewi. Baik Bu, jadi perhatian kami juga Bu, supaya nanti dari sisi administrasi juga kita lengkapi selengkap-lengkapnya Bu, jangan sampai ada yang terlewat. Dan terkait dengan penambahan 10% juga, ini mungkin kita langsung masuk ke ini apa ya, rencana adendumnya untuk terkait biayanya Pak. Ya, ada isu juga ya Pak ya terkait dengan itu, nilainya Iya lebih Pak, dari ada itu Pak. 10%. Betul Pak. Baik Pak, boleh ditampilkan Pak tadi penambahan biayanya Pak, yang hitung-hitungan Bapak yang hasil HPS, hasil penawaran HPS, lalu hasil negosiasi tadi Pak. Hmm. Pak, terkait Ini hal teknis tadi ada beberapa hal yang mungkin perlu dilengkapi tapi minor aja, maksudnya analisa tambahan yang perlu disampaikan ya Pak ya. Mungkin tadi yang sudah Pak. settlementnya seperti apa, nanti minta tolong Ya, disampaikan juga ya Pak ya, untuk ya, diskusi yang berikutnya. Mungkin perlu diskusi sekali lagi untuk mematangkan Pak sebelum nanti kita usulkan adendumnya gitu Pak. Yang settlement baik tadi, Pak. lalu terkait dengan steering basin tadi, analisa dan modelingnya ya Pak ya. Nanti Ya, kita betul. diskusi selanjutnya untuk hal Ya, teknisnya. tadi metode konstruksi DSM mungkin satu lagi tadi Pak. Ya, betul Pak. Nah Baik ini Pak. Pak, penawaran itu kan 278 nilai yang disampaikan sebelumnya ya Pak ya? Atau Iya Pak. 246 Pak, yang di Desember kemarin disampaikan? Yang di Desember kemarin itu kan kita baru ngitung penawaran aja Pak, 2246 Pak. Yang semula itu Pak. Yang 46 kolom untuk ke, penawaran 278. HPS ini hasil hitungan dari teman-teman PJS ya Pak ya? iya betul Pak. Negosiasinya malah lebih rendah daripada HPS ya Pak? Ada yang lebih rendah, ada yang ini kan kami beberapa item masih proses finalisasi Pak.
Baik, Pak. Ini kan namanya 232 miliar ya, Pak ya. Dan mungkin nanti ada perubahan sedikit lagi ya, Pak ya. Betul, Pak. Terkait ceiling basin kalau diperlukan. Hmm. Nah, ini kan lebih dari 55%. Sedangkan Iya, Pak. kalau saya tidak salah dengar di kontrak Pak di SSUK itu ada klausul maksimal addendum 10% begitu Pak Adi. Boleh diceritakan Pak Adi? Betul, Pak. Ini kan apa namanya? Kita menghitung 648 miliar ini ya, atau 662 miliar sesuai HPS ini, kita menghitung dengan Permisi Pak Adi, ini ada ini Pak, kendala koneksi apa ya? sekarang apa suara sudah terdengar, Pak? Dengar Pak, ya. Di sana Eh, kayaknya nggak hujan ya Pak ya? Tapi belum, Pak. Belum, belum. Pak. Hujannya di sini tapi kendala koneksi di sana. Jadi Baik Pak, saya ulangi, Pak. Saya iya Pak ulangi. diulang Pak, Kalau masih dari awal Pak. kontrak dengan kontrak itu kita pembangunan rumah pompa Tenggang baru. Kita ada 3 pekerjaan utama ya, pekerjaan persiapan, pekerjaan rumah pompa existing, dan pekerjaan rumah pompa baru. Sesuai kontrak itu pekerjaan rumah pompa existing itu 62 miliar nilainya. Terus kemudian pekerjaan rumah pompa baru itu nilainya 351 miliar. Nah, di kontrak itu hanya pembangunan rumah pompa baru, tidak ada treatment untuk pondasi dan perpanjangan pipa. Kita lihat yang di situ tidak ada DSM, tidak ada second pile, tidak ada ceiling basin, dan tidak ada pipa baja. 4 komponen utama ini sangat signifikan Pak pengaruhnya terhadap penambahan nilai kontrak. Kan itu terkait dengan lokasi yang kita pilih untuk pembangunan rumah pompa yang baru. Salah satu contoh DSM. Untuk DSM itu kita dari semula tidak ada yang menjadi nilai kontrak sekitar 50 miliaran penambahannya untuk DSM. Kemudian yang di second pile itu sekitar 25 miliar Pak penambahannya. Kemudian di ceiling basin kita hitung sekitar 20 miliaran. Dan di pipa baja itu dengan panjang 160 ya Pak sini. Ya, 160 meter per masing-masing pipa dikali 3 pipa baja dengan diameter 2,5 itu lebih kurang 480 meter Pak kita memasang pipa baja dengan diameter 2,5. Dan ditambah lagi dengan pipa-pipa kecil yang pipa 1000 ya, pipa 1000, sehingga untuk penambahan pipa baja sendiri itu nilainya mencapai lebih kurang 50 miliar. Nah, 4 komponen utama ini yang menyebabkan nilainya sangat bertambah secara signifikan. Walaupun kita ada pengurangan di pompa, jumlah pompa, kita pengurangan di satu pompa 10.000 meter kubik per detik. Itu pengurangannya yang kita dapat hanya 36 miliar, Pak.
di poin pompa 10.000 meter kubik per detik itu dari 128 sesuai kontrak menjadi 92 miliar seperti itu. Memang secara kontrak di SSUK itu penambahan kontrak itu maksimal hanya sebesar 10%, Pak. Pun demikian di dokumen biddingnya seperti penambahannya 10%. Nah, ini terkait ini kami mohon arahan juga, Pak, terkait dengan penuntasan pekerjaan ini sebaiknya apa metode yang akan kita laksanakan gitu, Pak. Itu Pak Widana. Iya Pak, sebenarnya kan kalau dari World Bank itu nggak ada batasan untuk ada berapa persen ya Pak, tapi malah di kontrak sendiri muncul di SSUK. Dan salahnya lagi, bukan, yang menjadi perhatian juga, ternyata di bidding dokumen yang dulu udah disetujui oleh World Bank ya Pak ya, udah dapat 0, itu juga ada klausul tersebut gitu ya Pak ya. Iya betul, Pak. Dan jadi kan plafon kita untuk melaksanakan addendum di paket 1 itu memang hanya 10% Pak, kecuali memang ada aturan di atasnya yang memperbolehkan dengan jelas itu ya Pak ya. Dan jelas ada klausul memperbolehkan misalkan dengan anggaran dari non rupiah murni, mungkin dengan loan ternyata bisa lebih dari 10%. Tapi klausulnya harus mungkin bisa gitu Pak, diperbolehkan. Itu kan kita harus cari lagi ya Pak ya. Jauh ini sih saya cari belum menemukan aturan tersebut itu Pak. Nah ini mungkin perlu kita diskusikan dan putuskan bersama ya Pak ya. Tapi mungkin ya Pak ya, ada salah satu alternatif juga. Ini dengan kontrak baru gitu Pak. Jadi di luar dengan paket 1, mungkin paket 1 dimaksimalkan senilai ada namanya maaf 10% sekitar 40-an miliar gitu ya Pak ya. Nah, baru sisanya yang tidak terakomodir di 10% mungkin kita lakukan dengan paket baru dengan mekanisme pengadaan seperti apa mungkin yang khusus gitu Pak. Nah ini mungkin perlu masukan juga Bu Dewi. Kira-kira bagaimana ya Bu Dewi? Kalau dari sisi Subdit PHLN dari SSPSDN penganggarannya gitu Pak, Bu, kira-kira ada masukan nggak Bu terkait masalah ini gitu Bu Dewi? Atau mungkin ada pengalaman Bu Dewi untuk addendum lebih dari 10% tapi di SSUK-nya terstate 10% begitu Bu Dewi. Udah ada pengalaman sebelumnya tuh belum Bu Dewi? Ya, Mas Widana, memang kan mungkin saya sih kemarin juga mendengarkan mengenai hal ini ya. Ada beberapa yang miss terhadap kontrak sendiri. Sebenarnya kan kemarin tuh sebelum kita sign kontrak harusnya kita kirim lagi ngecek kembali ke World Bank ya. Setelah itu mungkin kita biasanya Kak saya itu kan karena menangani proyek yang lain juga sebelum sebelum kita sign kontrak kita harus sampaikan dulu draft kontraknya itu ke pihak lender lah ya untuk memastikan semua kontrak yang template-nya sudah disetujui oleh pihak bank itu menjadi salah satu yang kita pegang. Dan ini mungkin agak miss terhadap kontrak yang sudah desain ternyata ada klausul penambahan nilai itu adalah 10%. Mungkin kalau misalnya karena pokjanya mungkin biasa pokjanya menggunakan perpres mungkin nggak masalah. Tapi kalau ini loan, se- kalaupun penaikan itu dia bisa melebihi dari 10%. Mungkin kalau menurut saya sih di adendum dulu Mas Widana, eh, konsultasikan ke pihak bank apakah kita boleh mengadendum klausul tersebut gitu loh. Kita karena kan menjadi salah satu permasalahan nantinya pada saat pemeriksaan ya. Mudah-mudahan sih pihak World Bank bisa mengkondisikan hal tersebut bahwa kita mengajukan perubahan terhadap klausul yang ada di kontrak tersebut. Itu nggak jadi masalah sih sebenarnya. Yang mudah-mudahan kontrak ini belum masuk ke pemeriksaan ya tahun ini dia kan ini kan udah ambil uang muka ya, udah pencairan ya. Maksudnya belum diupload dokumen kontraknya di dalam dokumen pendukung pemeriksaan. Apa sudah? Sudah belum Pak Dia? Saya minta supaya dikirimkan dulu ke itu Pak Adi ya kontraknya, minta adendum dulu ya kontraknya ya. Sudah ada di-upload belum ya Pak Dia untuk pemeriksaan?
Sudah Pak, sudah pernah diupload. Oh. Ya, gini, mending kita minta ini ya, minta eh, saran dari World Bank untuk klausul tersebut. Karena kan mungkin balik lagi, oke sudah diupload untuk yang termin pertama, tapi untuk yang berikutnya, yang rencana penambahan, kita pakai klausul yang baru, gitu loh. Ini Iya, pernah baik diskusikan Bu. sama pihak bank belum, Mas Widana? Terkait klausul di SSUK ini belum sih Bu. Mm-mm. Coba Belum, di belum itu dulu, ada. Mas Widana, dengan tim procurement Baik Bu. didiskusikan. Kalau memang mereka minta, ya udah dia adendum saja, diganti menjadi semula menjadinya eh, lebih bagus dibandingkan kita harus menunggu-nunggu sebelum eh, perubahan nilai kontraknya kita setujui. Baik, baik Bu Dewi. Memang Mm. belum kita koordinasikan dengan World Ya Bank sih bisa Bu. segera di ini aja Mas, Ya, segera baik Bu. diskusikan. Mm. Baik, sebelum diskusi dengan World Bank kan mohon izin dulu ke Bu Dewi gitu Bu. Ya silakan. Baik Bu Dewi. Ya, karena Makasih ini Bu. kan udah beberapa kali saya dengar perubahan-perubahan nilai kontraknya, dan juga di AWP-nya sudah kita alokasikan untuk perubahan nilainya tersebut. Kalau memang ini nggak segera dirubah, kontraknya nanti jadi masalah pada saat Ya Bu. pemeriksaan. Baik, Ya, jadi masih ada peluang untuk melakukan amandemen di klausul di SSUK sebenarnya Bu iya, ya. iya, iya, Baik, baik iya. Bu Dewi. Ya, baik, terima kasih Terima Bu kasih Dewi. Mas Yudana. Ya, Baik Pak Adi, jadi mungkin kita usahakan dulu ya Pak ya, kita minta izin apakah barangkali bisa dilakukan amandemen terhadap satu klausul di SSUK gitu Pak. Kalau misalkan bisa dihapuskan itu kan sebenarnya tidak ada aturan yang melarang juga, karena pengadaannya juga bukan dengan rupiah murni dengan aturan undang-undang pengadaan gitu ya Pak, tapi dengan eh, mekanisme atau sumber dana dari World Bank, dari pinjaman gitu Pak. Sebenarnya nggak ada klausul yang melarang adendum lebih dari 10% kecuali di SSUK gitu. Ya, ya. mungkin dari Oh, untuk ya perubahan desain ini dia pernah dibahas dengan Bang nggak, Mas Yudana? belum Bu, memang ini bahasnya baru di tingkat direktorat aja, Hmm, karena memang ini baru sampai level siap dibahas di World Bank itu baru sekarang Bu. Jadi sebelum-sebelumnya memang tahapannya kita bertahap dulu, kita bahas terkait perbaikan fondasinya dulu, rumah pompanya belum gitu Bu. Nah sekarang baru dalam satu lingkup yang lengkap gitu Bu. Mungkin dalam waktu dekat baru kita mau diskusi dengan World Bank terkait oke, dengan addendum ini Bu, yang oke. addendum Mungkin MC1. sekalian sekalian nanti usulan perubahan di kontrak ya Mas ya, kalau mau dibahas dengan pihak bank sendiri. Iya, Tapi baik mungkin Bu. inform dulu ya dari tim teknisnya. Iya, baik. Oke. Terima kasih Mas. Ya, baik, makasih Bu Dewi. Misalkan pahit-pahitnya nih Bu Dewi, kalau misalkan belum disetujui oleh World Bank untuk melakukan amandemen di klausul kontrak, berarti kan kita harus mencari alternatif lain, Bu. Nah, alternatif lain itu kan berarti dengan pengadaan di paket baru gitu ya, Bu ya. Ya kan? Ya udah dimaksimalkan dua ada 10% untuk pekerjaan di paket satu maksimal pekerjaan apa yang bisa masuk, skop pekerjaan apa yang bisa masuk ke paket satu itu. Berarti sisanya nanti dengan pengadaan di Baru. alternatif yang lain gitu ya, Bu ya. Dari pengadaan Hmm. baru dengan paket baru gitu. Dan dari Hmm, Padi juga iya. perlu mulai exercise Padi mana yang bisa dimasukkan ke paket satu. Artinya gini, paket satu kan yang ongoing Pak. Itu artinya sekarang kan progres yang di 2026 belum bisa lanjut karena sisanya pekerjaan itu terkait dengan rumah pompa baru gitu Pak. Jadi mana yang bisa dikerjakan terlebih dahulu paket satu mungkin perlu di exercise mana yang masuk ke paket satu gitu Pak. Nanti supaya pekerjaan di paket satu itu tetap bisa berprogres gitu Pak. Mungkin gitu Pak Adi. Ya, baik Pak. Nanti kami akan breakdown Pak the RAB-nya yang yang bisa dikerjakan pakai satu dan yang kita bisa akan nanti ya. Ya, baik Pak Adi. Ini dari Cantek ada masukan? Ada Mas Rafli? Dari Mas Abdul dari Cantek mungkin ada masukan? Mas, Ada Punimas ini monggo Punimas. ya izin, mohon maaf mengikutinya tadi on off. Terkait yang disampaikan Bu Dewi tadi untuk yang dari World Bank-nya ya yang terkait 10%-nya sendiri sebenarnya World Bank per kemarin ya
tanggal 21 Januari itu sudah menyampaikan email gitu ya, bahwa untuk apa nilai yang lebih dari 10% mereka itu tidak berkeberatan, seperti itulah. Kalau dari bahasa emailnya, memang emailnya ditujukannya ke CPIU sama CPMU saja, Mas Widana. Mungkin itu saja ya. Nanti palingan untuk kelengkapan dokumennya, nanti mungkin nanti saya coba konfirmasi lagi dulu ya. Ini kan masih via chat WA dulu, kami informal dulu. Jadi infonya itu nanti balai bersurat dulu untuk menyampaikan dokumen amandemen ya, jadinya ya, yang terkait. Kan di dokumen kontraknya terstip ada 10% seperti itu. Dari WB-nya sendiri tidak berkeberatan gitu kalau dari bahasa emailnya sendiri. Baru diemailkan kemarin soalnya tanggal 21 gitu. Itu saja sih, nanti proses administrasinya sambil kami coba konsultasi lagi ya Mas Widana dengan World Bank-nya seperti apa. Kalau sementara yang kami dapat sih masih dari balai, nanti coba bersurat dulu, nanti dari CPIU ke CPMU untuk melanjutkan suratnya. Seperti itu yang terkait amandemen. Itu saja mungkin tambahan dari kami. Baik, terima kasih Bu Dimas. Jadi secara prinsip sebenarnya boleh ya Bu ya, lebih dari 10%. Walaupun di SSUK disebutkan secara eksplisit bahwa itu lebih dari maksimal 10% gitu. Tapi berarti kan ada satu tahapannya, amandemen dulu ya Bu ya. Betul Ya. kan? Iya Baik. Mas. Baik, makasih Bu Iya. Dimas. Pak Adi, berarti ralat Pak, kita fokusnya ke amandemen dulu Pak. Nggak usah di exercise dulu kalau gitu Pak. Jadi fokus ke amandemen dulu dan Berarti rencana kita addendum fokus 10%. Iya Pak. kita fokus mengamandemen SSUK ya Pak ya, tanpa perubahan nilai itu ya. Iya, betul Pak. Kita Tahapan pertama menghilangkan dulu klausul bahwa maksimal 10% gitu Pak. Oke. Dulu. Baik Pak. Jadi fokus ke itu aja dulu Pak, ke alternatif 1 kita nggak perlu dulu bikin exercise dulu aja Pak Adi. Jadi fokusnya ke rencana addendum yang sekarang dulu aja Pak, langsung di paket 1. Ya, baik. Baik Pak, segera kami siapkan suratnya Pak. Baik Pak. Pak Adi minta tolong rincian RAB-nya nanti dikirimkan ke kami ya Pak yang hasil negosiasi Pak. Baik, Baik, kami Pak. juga bisa mulai mempelajari Pak satu persatu. Cuman kan perlu waktu Pak, jadi minta tolong dikirim aja supaya kita sambil jalan kita pelajari Pak, kita periksa. Ya. Baik Pak, nanti kami siapkan. Baik, terima kasih Pak Adi. Terima kasih Bu Dimas untuk konfirmasinya, mencerahkan Bu. Terima kasih Bu Dimas. Dan Bapak dan Ibu ada masukan lain sebelum kita akhiri diskusi pada pagi hari ini? Mas Sumedi, Mbak Vika, mungkin ada yang mungkin luput atau hal yang perlu dilengkapi oleh teman-teman PJSA? Oke, baik. Saya rasa cukup ya Pak Adi. Nanti minta tolong. Ini kan sebenarnya sudah jadi satu kesatuan yang utuh ya Pak, rencana desain di rumah pompa barunya ini Pak. Jadi tahapan berikutnya mungkin kita perlu diskusi dengan World Bank juga. Tapi Ya, Pak. ini kan ada hal-hal minor Pak yang perlu dilengkapi tadi. Masalah settlement dan string basin mungkin kita nggak perlu lagi diskusi Pak sebelum dengan World Bank. Tapi kita tolong nanti kalau misalkan analisanya sudah ada atau ada perubahan di string basin, kita tolong disampaikan ke kami dulu ya Pak ya. Baik Pak. Baik. Baik Pak, saya rasa cukup ya Pak, Bapak dan Ibu untuk diskusi pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kita langsung diskusi atau sampaikan ke World Bank. Pertama fokus dulu tentang amandemen, tapi juga amandemen ini kan ada yang melatar belakangi ya Pak ya. Nah itu kan penjelasan teknisnya itu perlu disampaikan ke World Bank juga supaya nanti pemahamannya utuh gitu Pak. Kenapa kok sampai harus ada addendum lebih dari 10% gitu. Lalu rencananya di rumah pompa barunya seperti apa itu kan perlu tersampaikan dulu ke World Bank Pak. Jadi dalam waktu dekat mungkin kita perlu jadwalkan dengan World Bank diskusinya Pak. Kalau misalkan Pak Adi sudah siap segala macamnya nanti kita jadwalkan untuk diskusi dengan World Bank juga Pak. Baik Bapak dan Ibu, saya rasa cukup ya untuk diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk paparannya, untuk masukan dan hal-hal yang perlu dikonfirmasi atau hal yang menjadi masukan untuk kita semua untuk memperkaya desain rumah pompa baru Tenggang ini. Terima kasih banyak.
Mohon maaf bila dalam memandu diskusi pada pagi hari ini ada salah-salah kata. Jadi kata, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Adi, terima kasih Pak Nafis, Pak Sinatra. Semua terima kasih. Terima kasih.